saya mau ulang lagi supaya kita betul-betul menangkapnya. Nah, kalau kita tidak mengerti konsep yang benar tentang kompak yang sejati, saudara, maka nanti kita tidak bisa mempraktekkan kompak sesuai dengan yang Tuhan mau. Nanti kita mempraktekkan kompak-kompakan, ya. Nah, apa ciri-ciri kompak sejati, saudara? Ada 3 ciri. Nah, ini saudara mesti diulang terus supaya menangkap. Pertama, kompak yang sejati memiliki konsep kompak yang benar. Jadi konsepnya benar, saudara. Ya, kalau konsepnya udah salah, berarti kita ya melakukan sesuatu yang salah. Ya, pasti kita tidak bisa bertumbuh. Nah, apa esensi dari kompak? Kompak bukan sekedar kelompok 2-3 orang berkumpul bersama-sama sebagai teman, ya. Tapi konsep kompak yang benar adalah kompak itu adalah unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus. Ya, jadi dia unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, kita nggak bisa menghidupi tubuh Kristus, komunitas atau gaya hidup tubuh Kristus, kalau kita sendirian, saudara. Ya, makanya untuk mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus harus dimulai dari lebih dari satu, yaitu 2. Nah, makanya di dalam Alkitab ada kelompok namanya 2-3. 2-3 orang. Ya. Nah, ini adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, unit ini sangat efektif mempraktekkan kesepakatan, saudara. Karena 2-3 orang lebih mudah mempraktekkan kesepakatan daripada 4-5-6. Ya, lebih mudah dari 7-8-9, lebih mudah daripada 10-11-12. Ya, makanya Alkitab, saudara, mengajarkan kita mempraktekkan ya unit terkecil komunitas tubuh Kristus ini. Karena lebih efektif, lebih mudah. Kalau kita mau janjian ketemu, wah lebih mudah, saudara. Pemuritan kalau 12 orang seminggu sekali ketemu, itu nanti ada aja yang nggak hadir. Minggu ini 2, nggak hadir minggu depan 3, pasti ada yang bolos. Ya kan? Tapi kalau 2-3 orang, agak sulit bolos, saudara. Ya, 2-3 orang itu lebih mudah kalau janjian. Ya, kita janjian yuk ketemu, mudah. Ya, apalagi kalau dibantu dengan teknologi. Ya, saudaraku, lebih mudah lagi. Ya, nah makanya kita praktekkan unit terkecil komunitas tubuh Kristus ini. Ya, nah apa bedanya kompak sebagai small group, ya small group, kelompok kecil, dengan kompak sebagai unit terkecil komunitas tubuh Kristus? Beda, saudara. Bedanya gini, ya kalau dia cuma small group, dia nggak ada kepalanya, saudara. Tapi kalau unit terkecil komunitas tubuh Kristus ada kepalanya. Dia connect terus 24 jam dengan kepalanya. Demikianlah anggota tubuh. Ya, kalau dia anggota tubuh dia connect sama kepalanya terus. Ya, tidak sekali-sekali, terus connect terus sama, saudara. Kalau dia kompak ini unit terkecil komunitas tubuh Kristus, dia connect terus sama kepalanya. Ya. Jadi semua pelayanan di dalam kompak itu lahir dari hubungan dengan sang kepala. Ya. Karena mereka mendengar dari kepalanya ya untuk saling membangun. Mereka dengar dari kepalanya untuk saling melayani. Mereka dengar dari kepalanya untuk saling bertindak, saudara. Ya. Nah, itu beda pertamanya. Beda yang kedua, kalau kelompok kecil ya tidak diikat, ditunjang menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Ya, tapi kalau dia unit terkecil komunitas tubuh Kristus, dia diikat, ditunjang menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, sehingga dia menerima pertumbuhan ilahinya. Ya, nah, saudara,
urat di sini, sendi di sini apa? Sendi adalah hubungan, ya, hubungan. Nah, urat adalah yang mengikat. Apa itu urat? Menurut Kolose, urat itu adalah kasih agape, saudara. Yang mengikat tubuh Kristus itu kasih agape. Ya, makanya kuat hubungannya, saudara. Karena diikat oleh kasih agape. Tidak mudah, saudaraku, bubar kompak itu. Tapi kalau kompak yang cuman small group, dia tidak ada hubungan kasih agape. Ya, hubungannya apa, saudara? Kasih manusiawi yang biasa. Ya, kasih pertemanan biasa. Tapi kalau kompak itu kasih pertemanan yang luar biasa, yang rela menyerahkan nyawanya, saudara. Ya, mereka terikat janji. Ya, nah ini beda sekali, saudara. Jadi saudara mesti nangkep dulu, ini konsepnya mesti benar. Konsep kompaknya mesti benar. Nah, ini yang pertama. Kedua, kalau itu kompak sejati, dia memiliki DNA yang benar. Ya. Nah, apa itu DNA? Saya pakai istilah DNA. Kenapa? Karena kompak itu benda hidup, organisme. Nah, organisme itu, saudara, dia benda hidup. Nah, DNA adalah faktor-faktor yang menentukan sebuah benda hidup itu bisa bertumbuh, berkembang, bertahan, dan bermultiplikasi. Ya, sama kayak sel, saudara. Sel kalau DNA-nya benar, dia akan bertumbuh benar, ya, dia akan berkembang benar, dia akan bertahan dengan benar, dan akhirnya bermultiplikasi dengan benar, menghasilkan hasil yang sama. Lalu dia multiplikasi, dia menghasilkan sel jenis yang sama, ya. Tapi kalau DNA-nya nggak benar, kanker, saudara. Nah, dia nanti menyimpang, ya, dia tidak bertumbuh atau bertumbuhnya nggak wajar, ya. Dia bertumbuh jadi jenis yang lain. Nah, ini saudaraku yang kita mesti pahami, ya. Kompak mesti punya DNA yang benar. Nah, apa DNA-nya, saudara? Nah, ini saya singkat aja, saya pernah bahas sebenarnya. Ini diambil dari istilah Abalov Industri. B-nya adalah, ya, bangun manusia roh. Semua anggota kompak itu dimulai dari saya bersepakat untuk bangun manusia roh, ya. Nah, itu B-nya. T-nya, saudara, semua anggota dimulai dari saya, ya, bersepakat untuk, ya, tertanam dalam komunitas yang terikat janji, ya, itu T-nya. Nah, B-nya adalah semua anggota di dalam kompak itu dimulai dari saya bersepakat untuk berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Nah, ini tiga ini, saudara. BTB. Jadi dimulai dari saya, semua anggota kompak setuju untuk praktek BTB. Ya, bangun manusia roh terus, ya, sampai jadi serupa Kristus. Ya, kemudian apa, saudara? Tertanam dalam komunitas yang terikat janji, tidak pindah-pindah komunitas, ya, tapi terus setia di kompak itu sampai kita bertumbuh, ya. Kemudian saudara, B-nya berfungsi sesuai karunia. Kalau kita ada di kompak yang adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus, pasti kita tahu karunia kita dan kita bisa berfungsi sesuai dengan karunia kita karena kita menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Setiap anggota tubuh Kristus ada fungsinya, ada karunianya, ya. Nah, jadi saudara, kita harus memiliki DNA yang benar. Apa itu? Sekali lagi, dimulai dari saya, semua anggotanya sepakat untuk BTB, bangun manusia roh, tertanam dalam komunitas kerajaan, tertanam dalam komunitas yang terikat janji, dan berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Nah, prakteknya gimana? Praktek BTB itu gimana? Makanya
tiap hari kita mesti praktek 3B. Sederhana, saudara. Tiap hari kita praktek 3B. Bagaimana kita tiap hari mesti berjalan bersama Kristus atau berjalan dalam roh. Kedua, kita mesti belajar dari Kristus, ya, terutama belajar dari firman, dan kemudian berubah serupa Kristus lewat kematian ego, ya, lewat dying to self tiap hari, saudara. Nah, kalau kita praktek 3B, kita sedang melakukan BTB ini, saudara. Ya, kita sedang praktek BTB, ya. Jadi, saudara, praktisnya adalah di dalam kompak kita mesti dimulai dari saya bersepakat untuk 3B tiap hari. Ya, itu saudaraku langkah praktisnya kita, saudaraku, mempraktekkan BTB, ya. Nah, inilah DNA yang benar. Jadi kalau kompak nggak punya DNA yang benar, dia nanti, saudara, berubah dia. Ya, kalaupun dia bertumbuh nanti pertumbuhannya aneh. Ya, dia bertumbuh ke arah organisme yang lain. Ya, dia atau tidak bertumbuh atau tidak bertahan, tidak bisa multi nanti kompaknya. Ya, nah ini, saudaraku, faktor yang kedua, ciri yang kedua dari kompak sejati, memiliki DNA yang benar. Nah, sekarang yang ketiga, saudara. Apa ciri kompak sejati? Memiliki tujuan yang benar. Ya, jadi kompak itu ada tujuannya, saudara. Untuk apa kita, ya, berkompak? Apakah sekedar untuk kita berteman atau menjadi murid? Ya, ya, tidak salah menjadi teman dan menjadi murid, ya, tetapi ada tujuan akhirnya. Endingnya mau kemana? Ya, nah, ending dari tujuan yang benar dari kompak adalah melahirkan komunitas kerajaan. Nah, ini dia, saudara. Kingdom community. Kita akan membangun kingdom community dari mana? Dari kompak. Nah, kok bisa begitu? Ya, karena ini idenya Tuhan Yesus. Perhatikan, Tuhan Yesus untuk membangun komunitas kerajaan, dia mulai dengan 2 orang. Siapa 2 orang itu? Ya, 2 orang itu adalah Yohanes dan Andreas. Ya, mereka tumbuh sebagai kompak. Ya, kemudian ditambah 1 orang Simon, jadi bertiga. Tambah lagi 1 Filipus, jadi berempat. Tambah 1 lagi Nathanael atau Bartolomeus, ya. Tambah 1 lagi Yakobus. Nah, dari 6 orang, 3 kompak inilah akhirnya Tuhan Yesus merintis komunitas kerajaan sampai jadilah ke-12 murid dan keluarganya. Itulah komunitas kerajaan yang dia mau bangun, saudaraku. Yesus membangun komunitas kerajaan dari kompak, dari Hafruta. Jadi tujuan Hafruta adalah melahirkan komunitas kerajaan, ya. Nah, itu adalah tujuannya dulu. Kita mesti benar tujuannya, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat langsung bagaimana sih kita mempraktekkan kompak sejati, ya, yang mencakup 3 hal tadi itu, yang punya apa, saudara, konsep yang benar, DNA yang benar, dan tujuan yang benar. Nah, cara praktisnya mempraktekkan kompak yang demikian adalah praktekkanlah agenda kompak seperti ini, yaitu, ya, up, ya, dia punya hubungan bersekutu dengan kepala terus, karena kompak itu bukan sekedar small group, dia adalah tubuh. Jadi kalau tubuh ada kepalanya, makanya dia mesti connect terus dengan kepalanya, bersekutu dengan kepalanya, ya, bersekutu terus-terusan, nggak boleh berhenti, saudara. Ya, bersekutu dengan sang kepala yaitu Kristus, ya. Nah, kedua, dia bersekutu dengan sesama. Ya kan? Kalau dia tubuh Kristus, dia bersekutu dengan sesama. Ini hubungan dengan, ya, ke dalam dengan sesama anggota, ya. Dan
Kalau ada up, ada in, pasti ada out-nya. Nah, out-nya itu apa? Action dari tubuh ini. Tubuh Kristus ini ada tindakan actionnya, menjangkau keluar kompak itu. Ya, dia punya tugas. Kompak itu punya tugas, ya, keluar, menjangkau keluar, bukan hanya urusin kompaknya aja, tapi bersama-sama dengan kompak dia menjangkau keluar. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana mempraktekkan up, in, dan out ini. Ya, nah dimulai tentu dengan up dulu. Next, apa itu hubungan dengan Kristus, dengan kepala? Hubungan up. Nah, kita kalau mau bersekutu dengan kepala, maka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudara, untuk bersekutu dengan Kristus, ya, sang kepala, bagaimana caranya? Hidup di dalam terang, ya. Karena Kristus ada di dalam terang, kalau kita hidup dalam terang, ya, terang ketemu terang, kita bersekutu dengan Kristus. Jadi kita mesti hidup dalam terang, ya. Bahasa Inggrisnya walk in the light, berjalan di dalam terang. Artinya ini sehari-hari, ya. Kalau ada kata hidup itu artinya sehari-hari, ya. Kita mesti terus-terusan berjalan dalam terang, walk in the light, ya. Nah, apa artinya hidup di dalam terang, saudara? Hidup di dalam terang, ya, artinya hidup di dalam kebenaran, aletheia. Nah, hidup di dalam aletheia, kebenaran, saudara, bisa juga diartikan karena kebenaran bisa diterjemahkan sebagai apa, saudara? Ya, sebagai kejujuran. Ya, jadi hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran itu artinya hidup di dalam kejujuran, terbuka apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Itu artinya hidup dalam terang. Ya, makanya kita kalau mau connect sama kepala, kita mesti terbuka. Terbuka dengan sang kepala, tidak ada yang disembunyikan. Karena toh kita nggak bisa menyembunyikan apa-apa dari Kristus. Dia terang. Kalau kita ketemu terang, dia mengekspos kegelapan. Ya, jadi saudara, kita mesti terbuka, ya, terbuka kepada Tuhan, ya, juga terbuka kepada sesama, saudara. Ya, karena kita, ya, saudara, bukan hanya bersekutu dengan kepala di dalam tubuh, kita juga bersekutu dengan sesama. Nggak mungkin kita terbuka sama kepala, tapi nggak mau terbuka sama sesama. Aneh kan, gitu kan? Jadi terbuka kepada sang kepala dan terbuka kepada sesama. Ya, kalau kita, saya kasih contoh, saudara. Kalau leher kita dijerat pakai kawat, saudara. Waduh, ya apa yang terjadi, saudara? Diikat, dijerat pakai kawat. Ya, itu namanya tertutup, tidak ada hubungan. Maka lama-lama, ya, darah nggak bisa mengalir ke dalam apa, saudaraku, tubuh kita. Ya, dari tubuh ke kepala, kepala ke tubuh, darah nggak bisa mengalir. Ya, maka lama-lama, saudara, tubuh kita mati. Ya, sama juga, saudaraku, kalau tangan kita ikat pakai kawat misalnya. Ya, kita ikat seminggu. Lama-lama kira-kira apa yang terjadi pada tangan ini, saudara? Mati dia. Ya, karena apa? Karena tidak ada hubungan. Karena aliran darah tertahan, ya. Nah, demikian juga, saudara, di dalam tubuh Kristus. Kalau kita nggak hidup dalam terang, terbuka, ya, apa adanya kita terbuka, maka terhambatlah darah Yesus nggak bisa mengalir, ya, dan menyucikan kita dari segala dosa. Ya, maka saudara, kita nggak bisa beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya,
Nah, maka nggak ada persekutuan sejati. Jadi saudara, ya, kalau kita di dalam kompak nggak pernah terbuka, ya. Nah, terbuka di sini praktisnya seperti apa, saudara? Ya, terbuka untuk kalau kita ada dosa, kita mesti ngaku. Ya, ayat 9 dibilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, wujudnya adalah terus-menerus mengaku dosa. Nah, ada seorang pengajar, saudara, yang salah mengajarkan ini, saudara. Ini dari saudaraku, ajaran hyper grace. Ya, dia katakan, ya, ini keliru ini, saudara, bahwa mengaku dosa itu hanya sekali aja, katanya. Waktu kita terima Yesus, setelah itu sampai kita mati nggak perlu mengaku dosa. Kenapa? Karena dia bilang ini ayat 9 ini, ya, adalah sekali-kali waktu kita terima Yesus. Sesudah itu nggak perlu ngaku dosa lagi. Enggak, saudara. Nah, saya tidak ada waktu membahas ini, ya, tapi nanti kalau saudara, ya, membaca beberapa tafsiran-tafsiran yang benar, bukan yang tadi itu yang keluar dari konteks, ya. Di sini, saudara, bahasa aslinya mengaku dosa itu, gramatikanya, itu adalah terus-menerus, saudara. Jadi ayat ini, ayat 9 ini dibilang jika kita terus-menerus mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia terus-menerus mengampuni segala dosa kita dan terus-menerus menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ngaku dosa itu terus-menerus, saudara. Ya, nggak boleh sekali. Ya, makanya kompak kalau ketemu mesti ngaku dosa. Ya, khususnya dosa apa? Ya, ya semua dosa, ya, itu saudaraku tentunya buruk, tidak baik, ya. Dan kita, saudaraku, ya, harus ngaku dosa kepada Tuhan. Tapi ada beberapa dosa, saudara, yang bukan cuma kita perlu ngaku kepada Tuhan, tapi kita juga perlu ngaku kepada sesama. Nah, dosa apa itu? Dosa korporat. Karena gini, saudara, kita tanpa disadari di dalam kompak, kita nggak sadar kita udah saling melukai, ya. Kita tanpa sadar, saudara, kita mengirimkan pesan-pesan non formal di mana kita saling melukai, ya. Iya, saudara, kita keluarin kata-kata non verbal yang melukai saudara kita. Kita menolak dia, menyakiti dia, ya, kita menganggap remeh dia, merendahkan dia, membuli dia, ya, tanpa kita sadari. Kenapa, saudara? Karena kita cenderung masih bisa kedagingan. Nah, salah satu perbuatan daging adalah apa? Roh cidra. Terus apalagi perpecahan, perselisihan, ya, roh pemecah, saudara. Coba, ya. Jadi saudara, roh apa lagi? Roh cidra. Roh cidra tahu, ya, selalu ingin melukai orang lain. Nah, saudara, jadi kita seringkali tanpa sadar kita telah saling melukai di dalam kompak. Nah, kalau kita nggak buang dosa ini, saudara, dosa korporat ini, ya makanya kita nggak dekat, nggak ada persekutuan seorang akan yang lain. Ya, kita dengan kompak kita bisa bubar satu saat. Makanya saudara yang nggak pernah ngaku dosa di kompak, aneh, nanti kompaknya lama-lama dingin, ya. Lama-lama saudaraku bubar. Kalau ada masalah, bye-bye. Sorry ya, aku pergi dulu ya. Aku ke kompak lain. Wah, ini baru kompak. Ini kompak baru, ya. Nah, saudara, makanya kita mesti sesering mungkin ngaku dosa. Ya, ingat, apalagi saudara juga, ya, kompak dengan pasanganmu kan. Saya kompak dengan pasangan saya terus tiap hari kami ngaku dosa, saudara, ya, dengan pasangan saya. Kenapa?
kita tanpa disadari suka saling melukai. Ya, nah gimana caranya supaya kita bisa tahu? Makanya gunakan komunikasi level 2. Ya, ingat ada 2 level komunikasi. Komunikasi level 1 kita topik-topik aja, bahas topik, ya, topikal sifatnya. Ya, tapi kita mesti saudara level 2 dari hati ke hati. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita telah saling melukai, saudara? Ya, kita harus selalu gunakan 2 pertanyaan dan 1 tindakan. Masih ingat, saudara? 2 pertanyaan, 1 tindakan. 2 pertanyaan itu apa, saudara? Kita saling bertanya, ya, apakah ada perkataan saya, tindakan saya yang telah melukai kamu? Kalau anggota kompak kita atau pasangan kita bilang, ya. Nah, pertanyaan kedua, kita tanya lagi, bolehkah kamu cerita lebih detail bagaimana, ya, bagaimana perbuatan saya, ya, ataupun perkataan saya melukai kamu? Bisa lebih detail? Nah, sambil dia cerita, kita dengar, saudara. Dengar dengan hati yang rendah. Sungguh-sungguh dengar itu. Dan akhirnya, saudara, kita bisa nangkep, oh ternyata, ya, kita dengar suara Tuhan. Kamu tanpa disadari telah melukai dia. Ya, pasti ada, saudara. Nggak mungkin, ya, kita nggak ada, karena kita masih hidup di dalam kedagingan, ya kan? Pasti ada itu roh cedera keluar dari kita tanpa kita sadari. Nah, tapi waktu kita dengerin nanti kita sadar, saya sudah melukai dia. Nah, maukah kita, saudara, dengan rendah hati memohon maaf kepada orang yang kita lukai di kompak itu? Waktu kita dengan rendah hati mengakuinya dan minta maaf, maka waktu itulah, saudara, kita disembuhkan dari luka itu. Kita, saudaraku, dipulihkan, ya, sehingga saudara tubuh Kristus beroleh persekutuan seorang akan yang lain karena darah Yesus menyucikan kita. Ya, kita disucikan lewat apa? Karena kita hidup di dalam terang, kita terbuka, ya, kita nggak sembunyiin dosa, kita akui dosa itu, ya, sehingga apa, saudara? Kita bersih. Komunitas tubuh Kristus di sini jadi bersih, kompak jadi bersih, beroleh persekutuan dengan Tuhan dan beroleh persekutuan dengan sesama, ya. Nah, ini langkah pertama. Saudara praktek nggak? Nah, kalau nggak, kompaknya nggak mungkin bisa bertumbuh, saudara. Ya, mari kita praktek up-nya dulu. Nah, sekarang in-nya. Next, bersekutu dengan sesama. Bagaimana kita bersekutu dengan sesama? Nah, bersekutu koinonia, saudara, itu artinya bukan hanya berada bersama-sama, bukan berarti, ya, bertemu bersama-sama saja, ya, tapi bersekutu koinonia dalam bahasa Yunaninya punya arti saling memberi, saudara, atau saling berkontribusi. Ya, itu dia artinya bersekutu. Apa yang saya punya, saya share ke kamu. Apa yang kamu punya, kamu share ke saya. Itulah bersekutu. Sharing, saudara. Sharing apa? Sharing hidup. Ya, coba tubuh itu kan gitu, saudara. Kalau ketemu, ya, mereka sharing apa, saudara? Sharing oksigen, saling menyalurkan oksigen. Sharing apa lagi, saudara? Ya, mereka sharing uh, makanan, betul? Iya dong. Mereka saling membagi makanan, oksigen. Bukan hanya itu, mereka saling tolong menolong mengambil racun dari anggota yang lain untuk dibuang keluar. Ya, nah, makanya kalau kita ketemu, saudara, di dalam tubuh Kristus, apa yang kita lakukan? Nah, kita saling mengajar. Saling mengajar itulah saling sharing.
Sharing apa, saudara? Sharing firman, sharing pengalaman kita atas firman. Ya, kemudian apalagi, saudara? Saling menasehati. Nah, saling menasehati itu saling mengambil racun dari saudara kita. Kalau kita tahu, dia punya racun ini. Di pikiran dia punya pikiran racun, kita buang racun itu. Itu yang nggak benar. Ya, jadi saling sharing kebenaran dan mengambil ya tipuan-tipuan itu dari ya saudara kita. Nah, dengan demikian kita bisa tumbuh. Inilah sharing hidup. Ya. Nah, apa kehidupannya murid, saudara? Nah, ini kehidupannya murid Kristus itu adalah 3B. Makanya yang di-sharingkan tolong di dalam kompak jangan macam-macam. Ya, entah apalah yang di-sharing. Yang kita sharing 3B ini, saudara. Bagaimana kamu berjalan bersama Kristus hari ini? Kamu berjalan dalam roh nggak? Coba cerita. Oh iya loh, saya nggak berjalan dalam roh, saya berjalan dalam daging. Ya, makanya jangan heran ya kita akhirnya melakukan perbuatan daging. Ya, karena kita berjalan tidak dalam roh. Nah, kita cerita, saudara. Karena dengan kita cerita, ya kalau kita punya pengalaman, saudara, ya kita punya pengalaman-pengalaman berjalan dalam roh, itu akan terjadi impartasi ke saudara kita yang lain. Sehingga dia lebih lagi dibangun. Sehingga dia juga makin semangat berjalan dalam roh. Nah, kalau kita, saudara, masih nggak kita terhalang berjalan dalam roh, ya berarti ada racun-racun yang perlu diambil dari kita. Ya, kita tertipu. Nah, teman kita nanti bisa tolong kita, ya, sehingga kita bisa saudaraku, lepas dari tipu daya setan, ya. Nah, yang kedua, kita belajar apa? Ya, kita tiap hari kan belajar. Kita kan pemagangnya Kristus. Murid itu kan pemagang. Kita belajar apa? Kita sharing ke anggota tubuh yang lain. Sehingga dia juga dapat berkat. Dia dibangun. Lewat sharing kita terjadi transfer kehidupan. Ya. Nah, juga waktu kita sharing, kita ya saudara sharing kebenaran. Kebenaran akan mengekspos ketidakbenaran. Sehingga racun-racun dalam saudara kita juga bisa saudaraku, diambil. Ya, jadi kita mesti sharing kebenaran supaya kita jadi tanah yang baik, ya, saling menanam firman kerajaan supaya saudaraku saudara kita bisa bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat ya berbuahnya. Ya. Nah, kemudian berubah. Kita cerita ya berapa hari ini saya diizinkan Tuhan ya dibawa kepada kematian dalam area apa ya. Nah, saya tadi barusan berapa sejam yang lalu ya kami dibawa kepada kematian lewat apa, saudaraku? Lewat ya hubungan dalam kita ngobrol-ngobrol suami istri, ya bisa terjadi kita dibawa kepada kematian. Ya, nah disitulah mati, makin egonya makin mati. Nah, kita ceritain ini, saudara, dalam kompak kita, ya. Jadi up-nya, ingat ya, hidup dalam terang, mengaku dosa, kemudian in-nya sharing hidup 3B ini. Karena kalau saudara sharing 3B, saudara sedang sharing bagaimana saudara bangun manusia roh tiap hari. Ya, saudara lagi cerita bagaimana bangun manusia roh. Nah, inilah in-nya, saudara. Nah, sekarang up, ada in, ada out. Nah, out-nya itu proyek, saudara. Apa yang mesti menjadi proyek, saudara? Sebelumnya masih, ya. Nah, saudara ingat, ya, masih ingat, saudaraku, kita ini tujuan kompak adalah melahirkan komunitas kerajaan. Ya, jadi kita kompak itu diberi tugas melahirkan komunitas kerajaan. Nah, yang nanti mau dirubah jadi komunitas kerajaan itu apa? Komsel. Ya, karena komsel yang sekarang itu belum
sepenuhnya komunitas kerajaan. Ya, ada hal yang udah bagus di Komsel, saudara, tapi lebih banyak hal-hal yang belum seperti yang Tuhan mau. Nah, makanya Komsel-Komsel mesti ya dibangun sampai menjadi komunitas kerajaan. Nah, saya sedikit aja menyampaikan seperti apa nanti komunitas kerajaan itu next. Nah, inilah gambarnya, saudara. Ya, ciri-ciri komunitas kerajaan. Nanti saudara baca di Efesus 5 ayat 32 sampai Efesus 6 ayat 5, ya. Ini kesimpulannya. Ya, jadi komunitas kerajaan itu adalah ya, saudara, komunitas keluarga yang terikat janji, di mana suami dan istri hidup dalam covenant. Ya, mereka jadi suami istri yang luar biasa, saudara. Suaminya mengasihi istrinya, istrinya tunduk hormat sama suaminya. Mereka hidup dalam covenant sehingga mereka jadi covenant keeper. Ya, mereka nggak mudah apa, saudaraku, ya mengalami ya apa goncangan-goncangan dalam keluarga. Mereka menang terus, saudaraku. Mereka ya tidak bercerai, ya saudara. Nah, ini yang kita harapkan, ini idealnya suami istri kita, saudaraku, berdoa dan kita, saudaraku, akan berusaha supaya semua suami istri hidup dalam perjanjian, ya. Nah, kedua, orang tua mengayomi mendidik anak-anaknya. Ya, sekarang kan banyak orang tua nggak mau mengayomi anaknya. Mendidik anaknya, itu urusan guru sekolah minggu. Ya, itu nggak benar, saudara. Ya, orang tua mesti tanggung jawab, ngayomin, cover anaknya, didik anak-anaknya, sampai anak-anaknya menjadi generasi yang diberkati, saudara. Ya, yang diberkati, bukan hanya diberkati, tapi juga apa, saudara? Ya, mereka menjadi, ya, saudara, panjang umurnya. Wow. Ya, kemudian yang ketiga, bapak-bapaknya memuridkan, membapai anak-anaknya, saudara. Ya, jadi anak-anaknya dimuridkan oleh bapaknya. Ya, bapaknya enggak inaktif, tapi bapaknya aktif memuridkan, membapai anak-anaknya. Nah, terus yang keempat, singkat aja, keluarga rohani. Ya, sebenarnya ini ada tambahan, jasmani dan rohani. Di dalamnya ada asisten rumah tangga, mungkin ada single mom, ada single father, ada single. Mereka juga perlu dibapai, dimuridkan, saudara. Ya, ini namanya extended family. Ya, dan mereka ini dididik supaya jadi kingdom transformer, saudara. Kalau dia asisten rumah tangga, dia jadi asisten rumah tangga yang beda bekerjanya. Dia bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, dia, saudaraku, kalau businessman dia menjadi kingdom transformer. Kalau dia guru dia menjadi kingdom transformer. Ya, kalau dia, saudara, menjadi dokter, ya kita ya lengkapi dia supaya dia bisa jadi dokter yang adalah kingdom transformer, ya. Nah, makanya gereja perlu di-equip, saudara. Equipping apa yang diperlukan untuk mencapai visi komunitas kerajaan. Nah, makanya ke depan, saudara, kita perlu pikirkan supaya komsel-komsel bisa jadi kayak begini, saudara. Nah, equipping apa yang diperlukan? Ya, equipping suami istri misalnya, supaya mereka ngerti hidup dalam perjanjian. Ya, berarti ada suami, ada istri. Ya, berarti ada pria, ada wanita, perlu di-equip. Ya, orang tua mendidik anak, perlu di-equip. Nah, bapak-bapak, ya, pria kalau mau jadi bapak sejati dia mesti di-equip, ya. Sekarang banyak bapak-bapak nggak ngerti gimana cara menjadi bapak, ya. Nah, terus mereka perlu di-equip supaya jadi kingdom transformer. Nah, inilah, saudaraku, yang menjadi gambar besar kita. Inilah gereja. Mari kita bangun gereja
ya ke arah ini. Ini ideal ya saudara, tapi gereja mestinya kayak begini ya. Nah, kita lihat saudara, ada beberapa model yang luar biasa ya. Ada model yang udah mulai jalan saudara. Ya ini yang ideal, yang paling ideal saya lihat. Ada satu Komsel saudara, ya itu udah mulai dibangun ke arah di sini. Wah keren banget saudara. Komsel itu kalau ketemu saudara, dari anak kecil 3 tahun sampai saudaraku anak 20 tahun kumpul, dan keren banget saudara ya. Di Komsel ini saudara ada kompak-kompaknya. Kalau mereka ketemu saudara, wih tidak ada anak-anaknya lari-lari saudara. Mereka dengerin firman Tuhan luar biasa saudara. 1 jam penuh nggak ada yang main gadget saudara. Itu ikut nyanyi nyembah ya. Wih kalau doain orang sakit mereka semangat rebutan doain orang sakit saudara ya. Kemarin saya ajak hamba-hamba Tuhan ikut di Komsel ini. Mereka nangis. Dari awal sampai akhir nangis terus, saudara. Kenapa? Mereka lihat umur 3 tahun anak-anak udah begitu serius dengan Tuhan. Kayaknya udah terima Yesus gitu 3 tahun, saudara. Yang 5 tahun udah bahasa roh. Ya, ada yang bisa menyampaikan pesan Tuhan ya. Terus mereka doain temennya. Ada temennya saudara dari ya orang tidak percaya ya, bapaknya itu udah wah udah kacau lah, udah katanya udah belasan tahun ya dia pernah ke gereja tapi dia nggak mau lagi ke gereja karena udah benci sama gereja. Tapi anaknya sakit ya, anaknya itu diajak sama teman-teman Komsel yang juga anak-anak saudara ya. Ketika diajak wah dahsyat saudara, dia ikut ya. Waktu waktu mereka saling mendoakan sakit, anak ini saudara ternyata buta saudara. Anak ini buta ya, dan ketika didoain puji Tuhan sekarang udah 90% melihat ya saudara. Dan akibat anak ini 90% udah melihat, seluruh keluarganya bertobat saudara ya. Nah di Komsel ini ya mulai ya, saya nggak bilang udah sempurna, tapi mulai ya makin menjadi komunitas kerajaan saudara. Nah itu yang kita mau bangun ya saudara, komunitas gereja yang kayak begitu ya. Kita jangan saudara hanya fokus ke hari Minggu ya, hanya ibadah-ibadah, tapi saudara gereja itu komunitas kerajaan, kingdom ya, apa saudaraku, community. Nah itu yang saya mau sampaikan. Saya berdoa supaya saudara ya semangat tetap mempraktekkan kompak-kompak ya. Saya sampai di sini, kita lanjut lagi ya di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih sudah memberkati komunitas Abala FM